kesempatan kali ini kita akan membahas sistem sewa tanah. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Muhammad Reza absen 15, Muhammad Faiz absen 16, Rian Trisna absen 26, Sandi Yuda absen 27. Pada materi ini yang akan dibahas adalah pengertian sistem sewa tanah, tujuan sistem sewa tanah, dampak sistem sewa tanah, penyebab kegagalan dalam pelaksanaan sewa tanah, faktor-faktor penyebab kegagalan sistem sewa tanah, cara penentuan besarnya pajak tanah, dan keuntungan sistem sewa tanah bagi rakyat Indonesia dan pemerintahan kolonial. 1. Pengertian sistem sewa tanah. Sebuah sistem di mana rakyat atau para petani di Nusantara diwajibkan membayar pajak pada pemerintah yang dianggap sebagai uang sewa dengan dasar bahwa semua tanah adalah milik negara yang diterapkan oleh Gubernur Raffles. 2. Tujuan sistem sewa tanah, yaitu petani diperbolehkan menanam dan menjual secara bebas hasil panennya. Pemerintah kolonial akan mendapat pemasukan yang negara secara tetap. Mengubah sistem ekonomi yang awal berupa barang menjadi sistem ekonomi uang secara bertahap. Petani mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya, menjadikan para bupati yang bertugas menarik pajak menjadi bagian dari pemerintah. Para petani dianggap sebagai penyewa, jadi wajib membayar pajak tanah. 3. Dampak sistem sewa tanah. Sewa tanah memberatkan rakyat. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar untuk kepentingan penjajah. 4. Penyebab kegagalan dalam pelaksanaan sewa tanah. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani, keterbatasan jumlah pegawai, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Faktor-faktor kegagalan sistem sewa tanah. Rakyat belum mengenal perdagangan ekspor dan sistem ekonomi uang. Terbatasnya keuangan negara dan pengawasan. Sistem masyarakat Jawa hanya dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Belum adanya sistem pengukuran tanah tepat. 6. Cara penentuan besarnya pajak tanah. Kelas 1. Kelas yang subur dikenai pajak dari hasil bruto. Kelas 2. Kelas setengah subur dikenai pajak sepertiga hasil bruto. Kelas 3. Kelas tanah tandus dikenai pajak 2/5 hasil bruto. 7. Keuntungan sistem sewa tanah bagi rakyat Indonesia dan pemerintahan kolonial. Sebagai rakyat, semakin meningkatkan sifat giat bekerja dengan adanya sewa tanah. Pengembangan sektor pertanian yang lebih mendominasi keuntungan. Mengenalkan produk baru petani. Sebagai kolonial, mendapatkan hasil yang melimpah, memperdekat kesuksesan imperialisme. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like,